Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi ya sama channel Mami Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky akan bacakan untuk feminim, tadi sudah maskulin ya. Seperti biasa Mami ingatkan, jangan percaya tarot 100% karena tarot ini bukan Tuhan, tapi juga bukan mainan ya guys. Jadi ketika kalian menonton channel tentang ramalan, utamakan bacakan doa dulu ya, diawali dan diakhiri dengan doa dan niatkan dengan baik ya. Tarot ini sebagai payung kita sebelum hujan, jadi kita tahu apa sesuatu yang tidak baik, kita tahu, kita perbaiki dengan keimanan kita, lebih mendekatkan lagi dan perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi ya. Dan coba fokuskan kepada ilahi ya. Seperti biasa kita membaca doa untuk kita semua ya, sesuai agama kalian masing-masing. Insya Allah dari apa readingan kita ini tercapai dan diberikan nyata 90% aja. Aku sudah bersyukur dari Allah, itu sudah melebihi kebaikannya Allah untuk aku dan kita semua. Oke, kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Oke, kita lihat ya feminim, apa yang ingin kamu katakan ke maskulin setelah melihat maskulin banyak kehancuran dan juga banyak kecemburuan ketika tahu feminim telah berhasil dalam kehidupannya, terutama dalam spiritual dan keuangan. Feminim, apa yang ingin kamu katakan dan lakukan ke maskulin setelah perpisahan? Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, apa yang ingin kamu katakan ke maskulin setelah perpisahan dan setelah melihat maskulin ada kehancuran? Wow. The Magician in the reverse. Feminim merasa permainannya si maskulin telah berakhir. Karena di sini the bottom of the deck juga ada the Five of Cups, the Hierophant, the Ten of Pentacles, and the Fool. Dia bilang feminim banyak penyesalan dari pernikahan ataupun long term yang terjadi, dan feminim merasa ini adalah kesalahan besar untuk mengenal si maskulin. So kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim to maskulin. Oke, kita mulai ya. Karena si feminim ini merasa sudah gagal dengan berbagai cara mempertahankan cintanya kepada si maskulin. Oke, kita mulai. Feminim, apa yang ingin kamu katakan ke maskulin dan lakukan ke maskulin setelah perpisahan atau perceraian, dan juga setelah melihat si maskulin ada kehancuran dalam kehidupannya? Apa yang ingin kamu katakan dan lakukan kepada maskulin feminim? Insya Allah ini jadi nyata ya, seperti yang sudah-sudah, dan membantu karakter kita menjadi lebih baik lagi ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari the bottom of the deck yang ada the Strength, Page of Pentacles, the Three of Cups, the Nine of Swords, the Ten of Cups, the Tower, Three of Pentacles, and the Queen of Cups. Ini feminim. Feminim mendapat kabar ya tentang kejelasan perselingkuhannya si maskulin. Komitmennya feminim dan maskulin hancur, ada perpisahan dari keluarga yang bahagia ataupun hubungan yang bahagia yang tadinya mau union berantakan. Feminim merasa kebahagiaannya tidak membuat dia bahagia, kebersamaannya bersama maskulin tidak membuat dia bahagia. Banyak kesedihan, banyak ketidakbahagiaan, dan juga banyak keresahan, banyak ketakutan dalam untuk union, tapi takut akan ada perselingkuhan kembali yang dilakukan si maskulin. Sehingga feminim coba untuk
menyenangkan dirinya sendiri di dalam kesedihan, yaitu dengan memulai kembali kehidupannya yang baru dari nol lagi. Karena feminim coba untuk healing dalam keadaan dirinya, walaupun dia masih dalam ketakutan, dia coba untuk kuat dan memberanikan memulai sesuatu dari nol lagi dalam perpisahan dan kehancuran komitmennya bersama si maskulin, ya, di sini. Oke. Feminim, you are strong. Oke, kehidupan itu kan pasti ada baik dan buruk, tangan kiri dan tangan kanan. Jadi kalian jangan pernah menyangka ataupun menyangkal, ya, maksudnya jangan pernah menyangkal dan bilang feminim kan gak pernah jahat. Gini, kita kan diciptakan langit dan bumi, ya, jadi pastinya feminim itu ditunjukkan adalah untuk kebaikan, ya, dan maskulin itu untuk keburukan. Tapi itu akan bisa menjadi baik ketika dua-duanya membayar karma. Jadi awalnya maskulin menyakiti si feminim untuk pembayarannya karmanya feminim di masa lalu sebelum ketemu si maskulin. Dan si maskulin akan terluka dan membayar karma setelah si feminim membayar karmanya sendiri dengan usahanya sendiri, dengan tekadnya sendiri, kalau dia bisa hidup dan belajar untuk menerima kenyataan, yaitu dengan perpisahan, ya, ataupun dengan keikhlasan disakiti oleh si maskulin. Tapi bagaimanapun kalau hubungan sudah penuh dengan perselingkuhan, jujur, contoh aku gak usah jauh-jauh, orang tua aku adalah contoh terbaik bagi aku, karena beliau menikah sudah 54 tahun sekarang, dan pernikahan mereka bertahan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, berbagai cara telah dilakukan oleh mama aku, bertahan demi anak. Ternyata itu adalah salah, karena itu akan membuat anak menjadi trauma, apalagi kalau salah satu orang tuanya tidak mempunyai basic tentang agama, yaitu tentang spiritual. Itu tidak akan kuat, ya, jujur, itu tidak akan kuat, akan selalu banyak masalah dan dendam, ya, di sini. Makanya spiritual itu penting dalam kehidupan, guys, ya, karena itu bisa membentengi diri kita yang tadinya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan nafsu, akan terbentengi suatu saat nanti di mana kita masih memegang tentang spiritual, itu kembali lagi kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kalian. So di sini kalau kalian bilang emang feminim gak pernah jahat, ya, sekarang gini, feminim itu diibaratkan seperti malaikat, ya, maskulin itu diibaratkan seperti devil, setan. Karena ini ada perbandingan, ya. Semua walaupun berbeda, tapi ini adalah perlengkapan, ya, kelengkapan komplit dari Tuhan ciptakan. Jadi kalian jangan perlu tanyakan. Kalau kalian misalnya emang DM selalu jahat, itu memang sudah dituliskan seperti itu, ya. Energi maskulin, kalian bisa menjadi berubah asalkan selama kalian ingin niat benar ingin berubah, cari cara untuk bisa coaching diri kalian sendiri, terutama dalam spiritual dulu, ya. Cari guru yang sesuai, bisa menarik spiritual kalian, membangunkan spiritualnya kalian dulu, ya, agar kalian bisa terarah. Dimana kalian spiritual kalian terarah, insya Allah kalian akan menjadi baik. Tapi kalau kalian coaching tanpa spiritual, ya, dengan agama kalian masing-masing, itu tidak akan sejalan, karena bagaimanapun agama adalah mutlak basicnya kehidupan. Oke, guys, sorry nih, ya, aku mengasih saran seperti ini karena aku dititipkan pesan oleh spirit aku untuk kita semua. Oke, kita lanjut untuk feminim. Feminim banyak kegagalan, merasa sudah tidak mampu lagi untuk melakukan berbagai cara mempertahankan hubungan. Karena di sini feminim merasa tersakiti, seperti yang aku bilang tadi. Feminim merasa gagal sekali dan juga merasa semuanya tidak mampu untuk menahan rasa sakit hatinya ini dengan si maskulin. Feminim coba untuk berpikir secara romantisnya dia untuk mengenang semua permasalahan di masa lalu. Dia berpikir kembali dengan pikiran tenangnya dia. Jadi dia tetap nih memikirkan tentang masa lalu karena dia sakit hati di sini. Dia merasa terhianati karena ada the Three of Swords, the Five of Cups. Rasa trauma sangat-sangat melingkupi si feminim. Dia merasa semuanya kacau dari usaha yang dia lakukan untuk mempertahankan si maskulin. Dia merasa gagal
karena merasa tersakiti dan dia trauma dengan yang namanya cinta segitiga. Feminim coba berpikir kembali dalam kesedihannya dia. Four of Wands, perceraian. Rasa sedih, rasa berantakan, rasa kacau ada dalam union. Dia berpikir, jika aku kembali dengan dia, si maskulin, apakah akan terulang kembali? Ini yang membuat aku trauma untuk bisa melakukan, mempertahankan segala cara untuk hubungan ini. Kebahagiaan ingin aku rasakan. Memang aku rindu dengan yang namanya union, dengan memori-memori kami, terutama yang sudah mempunyai anak. Merindukan kebahagiaan keluarga. Tapi di sini rasa rindunya kalian ini sangat membuat kalian trauma untuk mengingat masa lalu karena banyak kegagalan dalam hubungan kalian yang penuh dengan sandiwara. Sangat melelahkan dan sakit sekali di sini. Feminim coba untuk membahagiakan dirinya sendiri, mengenang dalam pikirannya yaitu kebahagiaan dengan si maskulin. Terutama feminim coba untuk membahagiakan keluarganya di sini, yaitu anak-anaknya ataupun keluarganya dia, yaitu kembali kepada orang tua di sini, ya. Feminim tahu kalau si maskulin akan coba kembali perlahan demi perlahan, karena feminim juga merasakan adanya energi union akan kembali kepada feminim. Di sini feminim merasa si maskulin coba untuk belajar tentang kesetiaan dan kesabaran dalam mencapai kehidupan, karena setiap maskulin melakukan sesuatu tidak pernah diselesaikan. Jadi contoh ya, dia melakukan suatu pekerjaan tapi dia tidak menyelesaikan pekerjaan itu karena nafsu, karena ego, dan karena keinginannya dia sendiri cara mengontrol hubungan ini. Disinilah si feminim takut sekali hubungan ini jika kembali dengan dia akan sama lagi seperti yang lalu. Di sini membuat feminim ingin membahagiakan keluarga, dan feminim juga belajar untuk belajar setia pada komitmennya dia ke keluarga, yaitu anak, membahagiakan anak. Di sini feminim juga coba belajar untuk kesabaran, menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Kalau memang harus bercerai, ya dia harus bisa membahagiakan anaknya selama perceraian. Jadi dia coba bekerja keras si feminim ini, ya, untuk mencapai keberhasilan. Karena feminim di sini memang mempertahankan ya tentang masa lalunya masih, tapi bukan berarti feminim ini akan mempertaruhkan dirinya untuk kisah masa lalu. Jadi feminim di sini coba untuk menstabilkan keuangan dengan bekerja keras demi anak-anak dan keluarga orang tuanya di sini. Makanya di sini feminim memulai sesuatu dari nol lagi dengan keberanian dan tujuan hidupnya. Kalaupun memang harus rujuk, feminim memang harus coba untuk belajar tentang kesabaran lagi. Apakah bisa dipertahankan lagi kah nantinya atau tidak? Ya, kita lihat lagi tentang clarify-nya ya. Feminim di sini gagal untuk menjadi seseorang yang spiritual ketika dia mengingat masa sakitnya bersama si maskulin. Dan feminim gagal karena dia merasa si maskulin menyakiti dia, karena si maskulin menjadikan feminim sebagai orang rahasianya atau orang ketiganya. Ini membuat feminim merasa gagal dalam spiritual karena di nomor sekian kan. Feminim coba untuk belajar dari kegagalan, belajar dewasa, belajar bijak secara spiritual dari kegagalan yang dihadapi bersama si maskulin. Sakit hati masih ada dan selalu ada, tapi dia coba healing. Bagus banget ya kartunya ya. Subhanallah, karena memang aku lagi healing ya. Healing, super healing banget. Super healing. Dan Allah selalu membantu aku, menguatkan aku. Dan alhamdulillah insyaallah dari prosesnya energi twin flame aku ini bisa membantu kalian, terutama feminim, untuk kembali kepada fitrahmu, yaitu sebagai seseorang yang lebih baik lagi dalam spiritual dan selalu memaafkan apapun yang terjadi di masa lalu. Untuk yang belum di stage ini, artinya kalian belum bisa, tapi kalian bisa tonton terus channel aku untuk narik energinya ya. Kalian beruntung, setidaknya Allah menyuruh aku untuk bisa
membantu kalian yang healing, coba untuk healing. Karena jujur aku jalaninya susah banget dan banyak sekali cobaan untuk healing. Karena waktu aku belum tahu tarot, jujur ya, 2015 sampai 2017 akhir aku gunakan dengan ajaran mamaku, puasa kelahiran, puasa dari orang-orang tua dulu, zikir, sholat, ngaji, semuanya, dan bahkan bisa puasa mati geni ya, untuk bisa melepaskan semua amarah dan dendamku dalam membersihkan jiwa. Sulit sekali gitu loh, itu pun gak hanya sekali, berkali-kali, bahkan aku mengikuti cara orang-orang tua dulu, dan semua butuh waktu ya, sampai akhirnya Allah memberikan aku tugas seperti ini. Karena memang aku sebelumnya memang sudah diberikan gift, tapi aku tidak terlalu menggunakan gift aku untuk orang banyak, tapi sekarang memang sudah ditugaskan untuk membantu orang banyak. Insya Allah ini bisa membantu kalian untuk semuanya, termasuk karmik ya, agar menjadi tahu sesuatu yang buruk bukanlah buruk selalu ketika kita ingin merubah dengan kebaikan, dan kita kembali lagi kepada Tuhan dan lepaskan apa yang bukan milik kita. Walaupun itu sudah milik kita, bukan berarti itu akan menjadi milik kita selamanya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini akan diambil lagi oleh Tuhan ya. Kita lihat ya, karena si feminim ini sudah mulai healing, dia belajar bijaksana, berambisi untuk menghilingkan, menyembuhkan lukanya dari rasa trauma ketika dia mengingat masa lalu tentang si maskulin, tentang percintaan, komitmen yang dibagi 3, perselingkuhan yang terjadi di antara maskulin, feminim, dan karmik, di dalam pernikahannya si feminim dan karmik, atau dalam long term pacaran ya di sini, yang selama ini memberikan kebahagiaan dalam komitmen, tapi ternyata feminim juga mendapat kabar nih, sebagian ya, ada dari divine masculine. Ini membuat si feminim menjadi down lagi, baper lagi. Aku ingatkan, jangan baper, jangan terlalu berikan harapan penuh, dan jangan terlalu intens untuk memberikan kabar kepada si maskulin. Kalian fokus kepada healing kalian sendiri. Fokus ya, ambisikan diri kalian untuk healing, komitmen diri kalian untuk healing ya di sini. Karena yang aku lihat di sini, sebagian dari feminim ini sudah banyak mengenal orang di luar, dan kemungkinan banyak komunikasi dengan orang banyak. Ini membuat feminim tidak terlalu sedih lagi ya. Di sini feminim memang mendapat kabar ada maskulin ingin kembali di sini yang aku lihat, tapi memang si feminim terkadang ingin move on dari koneksi to inflame, terkadang ingin kembali ya di sini, karena feminim juga merasa si maskulin ini lambat untuk bisa memperbaiki, sehingga feminim berpikir apakah aku harus pertahankan hubungan ini atau tidak. Karena feminim di sini sudah coba menjadi dirinya sendiri, dan dia tahu gitu loh, kalau si maskulin ini datang pun dengan kesombongannya dia ya, memberikan kabar pun sangat lambat, dan ini masih angkuh. Makanya si feminim mencoba berpikir kembali, apakah aku harus bertahan dan stuck dalam kehidupan ini dengan dia, atau aku harus melepaskan apa yang bukan milik aku, karena aku tidak mau hidup stuck dalam rasa menungguku. Di sini feminim coba berpikir dalam pikirannya feminim tentang kestabilan keuangan dan juga kestabilan hubungan, karena sini feminim sudah lelah dalam mempertahankan tentang cinta segitiga, atau mempertahankan cinta segitiga ini, atau kembali lagi ya, tapi hidupnya stuck gitu. Terserah sih ya, terserah feminim. Ini sebagai gambaran ya feminim ya, jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya. Kalau aku lihat di sini, kegagalan yang dialami feminim dari perceraian ataupun perpisahan membuat sedih, tapi feminim di sini mendapatkan kabar dari banyak orang, terutama juga sedih juga ya. Kabarnya ini juga sedih dari si maskulin. Kenapa? Karena maskulin ini pun masih menyimpan keangkuhannya dalam mempertaruhkan dan mempertahankan si feminim.
ya. Dan feminim coba untuk bijaksana. Di sini feminim tersakiti karena selalu dijadikan orang ketiga dalam hubungannya, padahal dia tersakiti oleh orang ketiganya yang dirahasiakan oleh si maskulin, si karmik ini. Si feminim coba untuk bijaksana, belajar spiritual, coba untuk healingkan perasaannya dia yang terluka dari adanya cinta segitiga yang dia dikhianati oleh si maskulin, karena ada komitmen dari pernikahan ataupun long termnya kalian, twin flame kalian. Ini membuat si feminim coba untuk move on dan coba untuk memperbaiki kehidupannya si feminim di dalam tentang kesabaran, kesetiaan, dan juga feminim ingin meninggalkan maskulin yang selalu berselingkuh. Di sini feminim juga coba untuk damai dalam perjalanan hidupnya, belajar sabar dalam reuni nanti. Jadi ini sebagian dari feminim, ada yang ingin kembali, ada yang tidak. Kalau yang kulihat di sini, feminim di sini coba mempertahankan untuk reuni, tapi dia takut dengan cara si maskulin yang angkuh dan sombong, yang selalu meremehkan tentang koneksi twin flames. Di sini dia coba untuk berpikir kembali, jika aku bertahan dalam hubungan ini, so feminim akan stuck kehidupannya, terutama keuangannya tidak akan bertumbuh dengan pesat, kecuali si maskulin memang sudah berubah, ya. Di sini. So kita lihat tentang perasaannya si feminim, ya. Ini di bawah alam sadarnya feminim. Karena aku kartu feminimnya belum selesai ya guys, belum ada waktu. Jadi aku harus benar-benar mencari waktu untuk bisa mengerjakan atau membuat kartu lagi, ya. Kita lihat feminim di bawah alam sadarnya untuk si maskulin. Wow, benar Hermit. Kalau yang aku lihat di bawah alam sadarnya ini, si feminim bilang The Eight of Cups. Ya, di sini ya. Wow, oke. Jadi yang aku lihat di sini feminim coba untuk, memang feminim sebagian ada yang ragu untuk meninggalkan maskulin, tapi feminim akhirnya meninggalkan karena ingin mencari jiwanya sendiri di dalam kesendirian, yaitu tentang spiritual, ingin healing, ingin menyembuhkan, dan ingin memulai sesuatu yang baru walaupun harus mengambil resiko, yaitu menyudahi hubungan tentang twin flame secara fisik, ya. Kalau di sini feminim merasa sakit hati dari pengkhianatannya si maskulin, dari pernikahan dan juga long term yang telah terjadi diendingkan oleh maskulin. Feminim coba untuk healing terus ini tuh ya, kartunya healing dari masa lalu, hermit ya. Kartu healing. Karena memang feminim sedang healing besar-besaran di sini, karena aku yang rasakan juga. Dan insya Allah feminim berani mengambil resiko untuk bebaskan dari hubungan koneksi maskulin, walaupun masih ada, akan selalu ada, tapi bukan berarti feminim akan kembali secara cepat. Kalau di sini feminim coba untuk menyadarkan diri, introspeksi diri dalam penyembuhan, karena ingin menjadi seorang bintang. Di sini feminim bisa menjadi starlight, starship, ya, karena sangat-sangat intuitif nantinya, dimana the hermit sama the star, sesuatu akan terwujud cita-citanya selama dia membenahi diri dalam spiritual, sehingga akan ada kesuksesan walaupun harus mengambil resiko, yaitu kehilangan sesuatu yang membuat dia cinta atau mencintai, tapi segala sesuatunya akan kembali lagi, dimana kita selalu berniat baik dan selalu memperbaiki diri ke jalan Tuhan, ya, jalan Allah. Pernikahan ataupun long term telah diendingkan. Feminim coba untuk membangun kembali mencintai Tuhan ilahi di sini, ya. Yang mana feminim coba untuk membangunkan komitmen ini ternyata dikhianati oleh si maskulin dan dia merasa sakit hati, sehingga si feminim coba untuk healing, ya, coba untuk koreksi diri dari kesalahannya dia ataupun keluarga. Dia tidak mau menyalahi siapapun di sini. Ya, kalau misalnya seorang feminim awal-awal marah itu wajar, tapi kalau masih marah bertahun-tahun itu sudah tidak wajar, karena kamu sudah termasuk karmic situation dan kamu juga termasuk toxic, ya. Kalau feminim itu sudah bisa memaafkan ketika sudah
coba untuk healing, menyembuhkan dalam spiritual. Karena spiritual harus bisa memaafkan, mengikhlaskan, pasrah, dan percaya akan kebesaran Tuhan. Diberikan suatu cobaan bukan berarti semuanya adalah buruk, tapi suatu kebaikan di ujung cerita. Semua tergantung dari manusianya bisa menjalani secara baik spiritualnya atau tidak. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa selalu berdoa dan juga menjadi orang baik ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan juga nunggu channel aku. Thank you so much. Dan kita sama-sama healing ya guys di dalam kehidupan. Insya Allah Allah memberikan aku kesehatan dan juga rezeki yang banyak sehingga ya kita bisa berbagi dalam konten ini ya. So thank you so much for anybody, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.